podcast kita. Pada podcast kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang pengembangan dan peningkatan profesionalisme guru. Nah, sebelum kita mulai podcast ini, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Saya Mela Ramasari, selaku host pada acara kita hari ini. Nah, menyinggung sedikit tentang podcast kita yang bertemakan tentang peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru. Nah, di sini di mana dalam upaya pengembangan pendidikan nasional itu sangat diperlukan suatu pendidik atau seorang guru dalam standar mutu yang sangat berkompetensi dalam membangun suatu pendidikan di Indonesia. Nah, untuk mencapai jumlah guru yang profesional, nah itu didapatkan dengan suatu proses pembinaan seorang guru. Proses pembinaan tersebut ini diperlukan untuk didukung pada unsur-unsur yang terkait dengan seorang guru. Dalam pembahasan ini saya tidak sendirian, saya ditemani bersama rekan saya, Saudari Tri Febrianti. Di sini mungkin kita boleh kenalan sedikit sama narasumber kita. Oke, halo semuanya, kenalin saya Tri Febrianti di sini. Saya di sini selaku narasumber dalam pembahasan peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru. Nah, profesionalisme dalam banyak dokumen itu ditafsirkan serta beberapa perilaku kerja yang memprioritaskan hasil kesempurnaan dengan melakukan mekanisme kerja yang benar, berorientasi pada pelangganan atau penunjukan sikap tanggung jawab yang sedang saat bekerja begitu. Nah, maka sikap profesional ini dipraktis atau sering disebut dengan profesionalisme. Profesionalisme di Indonesia ini sangat-sangat diperlukan karena hal ini itu dapat membuktikan suatu kualitas dari diri seorang guru. Nah, sebenarnya apa sih Saudari Tri Febrianti dengan apa yang dimaksud dengan profesionalisme guru dan bagaimana pandangan Anda mengenai profesionalisme guru dan kualitas guru yang ada di Indonesia saat ini? Baik. Terima kasih sebelumnya kepada saudara Mela untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sungguh menarik sekali ya kita membahas mengenai hal tersebut. Menurut saya membahas mengenai profesionalisme guru. Profesionalisme guru itu adalah sebuah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan tugasnya dalam hal totalitas. Misalnya mengikuti dalam mengevaluasi, mendidik, merencanakan suatu pembelajaran dan yang lain. Untuk membahas mengenai keprofesionalan guru di Indonesia ini, saya memiliki beberapa data di sini. Kualitas guru di Indonesia ini memiliki beberapa kajian yang masih dipertanyakan seperti itu. Seperti yang dilaporkan oleh Bahrul Hayat dan Umar dalam sebuah jurnal pada tahun 2022. Mereka memperlihatkan nilai rata-rata nasional tes seorang guru yang sudah PNS dalam guru tingkat SD, SMP maupun SMA itu hanya mencapai atau menguasai 27,67% penguasaan materinya. Dalam beberapa bidang, misalnya bidang fisika, dalam bidang biologi, dan bidang kimia serta bahasa Inggris dengan nilainya masing-masing. Nah, nilai di atas tentu jauh untuk kita ketahui bahwa jauh di bawah rata-rata ideal yang kita inginkan, yaitu minimum kalau saya tidak salah 75% untuk pencapaian seorang guru yang bisa dikatakan bahwa guru itu memang layak untuk dikatakan sebagai guru profesional seperti itu. Nah, paparan ini juga menggambarkan sekilas kualitas guru di Indonesia ya. Bagaimanapun dapat dikatakan bahwa pembelajaran dari seorang guru itu profesionalitasnya masih kurang. Dan bagaimana dikatakan profesional jika masih ada 33% guru itu mengajar di luar bidang keahliannya. Ada guru yang dia bersekolah atau dilatih pada bidang kimia, namun dia mengajarkan suatu mata pelajaran lain, misalkan saja bahasa Indonesia. Itu kan di luar bidangnya ya, seperti itu menurut saya. Jadi di Indonesia ini masih perlu dikembangkan dan dilatih lagi seperti itu. Baik, terima kasih sekali ya. Ini jawaban yang sangat menarik. Sungguh-sungguh ini jawaban yang sangat mudah untuk kita pahami. Berarti di sini tingkat profesionalisme guru di Indonesia ini sangat-sangat tergolong rendah ya, Saudari Tri Febrianti.
Oh ya, jadi dan juga di sini juga profesionalisme guru itu tuh sangat perlu untuk dikembangkan dan sangat perlu untuk ditingkatkan. Nah, saya sangat tertarik akan hal tersebut. Bagaimana cara kita agar meningkatkan profesionalisme seorang guru itu di Indonesia agar tingkat pendidikan di Indonesia ini semakin maju dan tak kalah dari negara-negara lain. Oke, jadi menurut saya pengembangan profesionalisme seorang guru itu tidak hanya jadi perhatian secara nasional ya. Ini sudah menjadi secara global maupun secara udah mendunia ya. Karena guru itu memiliki peran dan tugas, tidak hanya memiliki peran dan tugas sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar yang hanya memberikan ilmu, memberikan wawasan, tapi juga tugasnya di sini atau peran dan tugasnya ini juga memberikan sebuah pembentukan karakter dan sikap untuk anak didiknya atau anak peserta didiknya ini, dimana ketika digunakan profesionalitasnya ini, maka dia akan mengajarkan 5P seperti 5 sikap Pancasila tersebut. Oke, terima kasih jawaban dari saudari Pri Febrianti yang tadi. Terima kasih ya. Oke, upaya untuk peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru ini harus dari berbagai pihak. Misalnya dari guru itu sendiri, dari pemerintahan, dan dari yang lain-lain. Nah, berarti ada sebagian guru yang profesional dan belum profesional itu tuh bisa dikategorikan. Nah, ciri-ciri apa sih yang mendeskripsikan bahwa seorang guru itu tuh telah menjadi guru yang profesional? Oke, jadi guru profesional itu memiliki ciri-ciri sebagai profesional sungguhan. Misalnya terrefleksi dari perilaku keseharian mereka sebagai GPM. Hasil studi beberapa ahli ini mengenai sifat-sifat atau karakteristik suatu profesi yang secara taat asas dimiliki dan dijunjung tinggi oleh GPM yang menghasilkan kemampuan sebagai berikut. Misalnya, yang pertama itu kemampuan intelektual atau kemampuan kecerdasan yang diperoleh melalui pendidikan. Misalnya seperti kita nih, kita sedang melaksanakan perkuliahan, itu termasuk semoga saja ya kita dengan perkuliahan tersebut kita bisa memiliki kecerdasan intelektual tadi. Kemudian termasuk dalam kerangka ini pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh seseorang penyandang profesi. Kemudian selanjutnya memiliki pengetahuan spesialisasi, di mana pengetahuan spesialisasi ini dikhususkan penguasaan bidang ilmu tertentu. Guru yang sesungguhnya ini harus memiliki spesialisasi di bidang studi dan penguasaan metodologi pengajaran. Jangan sampai ketika kita, seperti saya sebutkan tadi, ketika kita mempelajari kimia, jangan sampai kita mengajarkan mata kuliah yang lain seperti mata kuliah seni budaya. Itu kan nggak masuk dan nggak cocok ya ketika diajarkan. Untuk ciri-ciri selanjutnya itu memiliki pengetahuan yang praktis dan dapat digunakan langsung oleh klien ataupun orang lain. Pengetahuan ini bersifat aplikatif atau mudah dimengerti oleh orang lain, di mana aplikasinya didasari atas kerangka teori yang jelas dan teruji. Selanjutnya, ciri-ciri guru profesional itu memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Nah, ciri-ciri ini, guru ini memiliki kemampuan berkomunikasi sebagai guru dalam makna yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. Jangan sampai ketika kita membahas sesuatu, kita sudah panjang-panjang menjelaskan, tapi cara penyampaian kita itu tidak mudah dipahami oleh guru. Itu akan membuat kesulitan murid-murid kita seperti itu. Saya memiliki satu lagi, mungkinnya ciri-cirinya, yaitu melaksanakan pertemuan profesional setiap tahunnya. Pertemuan ini dapat dilakukan dalam bentuk forum guru, seminar, workshop untuk melatih kekurangan-kekurangan kita untuk mengevaluasi bagaimana pengajaran kita sebelum-sebelumnya dan dapat diperbaiki dalam pertemuan pertahunan ini. Seperti itu, Saudara Mela. Oh, baiklah Saudara Tri. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang kita dapatkan dari narasumber kita. Yang pertama itu harus memiliki kemampuan intelektual, terus memiliki kemampuan spesialisasi, dapat menjadi anggota organisasi yang profesi, dan kemudian dari beberapa pembahasan kita mengenai profesionalisme guru, ini faktor apa
teman-teman mau tahu siapa Ani itu mungkin boleh di Google ini ya teman-teman. Dia mengatakan bahwa masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh guru yang bekerja di luar jam kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri itu tidak ada waktu untuk, singkatnya itu tidak ada waktu bagi seorang guru untuk mengasah cara mengajarnya, mengasah keahliannya dalam hal mengajar di ruang kelas. Kemudian dia juga mengatakan bahwa kemungkinan ini juga disebabkan oleh perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru itu yang lulusannya asal, jadi tanpa memperhitungkan output kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi seorang keguruan. Selanjutnya juga kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri, karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi. Secara lebih rinci ya, oke, menurut pendapat yang kedua ya saudara Mela ya di sini, menurut Mustafa pada tahun 2007, ia mengumumkan bahwa masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total. Kemudian rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan. Selanjutnya pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dalam pengambilannya. Kemudian masih belum ada kesepakatan pendapat tentang profesi materi yang diajar, tidak adanya RPP seperti itu. Kemudian masih belum berfungsinya PGRI sebagai organisasi yang menaungi seorang guru untuk sebagai pelatihan atau tempat menaungi seorang guru tadi, seperti itu saudara Mela. Namun demikian saudara Mela, di masa mendatang PGRI sepantasnya saran saya itu mulai mengupayakan profesional seorang guru agar guru di Indonesia ini bisa menjadi kualitasnya lebih tinggi lagi dan bisa menjadi seorang guru profesional tingkat tinggi seperti itu. Oke, baiklah, benar sekali yang dikatakan dengan saudari kita di sini. Ternyata ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi turunnya atau rendahnya profesionalisme seorang guru. Nah, pembahasan kali ini sangat menarik, namun sayang sekali tadi itu pertanyaan terakhir dari kita. Iya, sayang sekali dikarenakan keterbatasan waktu, jadi maka kita akan cukupkan podcast kita di sini saja. Nah, untuk Tri Febrianti sebagai narasumber kita ucapkan dulu terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan itu sangat bermanfaat ya. Oke. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit meringkas atau menyimpulkan dari hasil podcast kita hari ini, di mana profesionalisme seorang guru itu adalah suatu upaya seorang guru itu untuk meningkatkan mutu dia sebagai seorang pendidik dan mendidik seorang peserta didik. Nah, dari beberapa penjelasan tadi ada beberapa faktor yang dapat merendahkan tingkat keprofesionalisme seorang guru seperti yang sudah dijelaskan dari narasumber kita tadi. Masih tidak ingin ikut organisasi profesi kependidikan? Yang benar aja, rugi dong. Oke, sekian podcast kita mengenai pengembangan dan peningkatan keprofesionalisme seorang guru. Saya akhiri, saya selaku host pamit undur diri dan rekan saya sebagai narasumber pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum